Halo semua, pada video ini kami akan membahas tentang sistem saraf manusia. Kelompok kami beranggotakan Mutiara Lasmaida, Feni Wijaya, Hesti Alvina, Angel Lim, Noviantika Puspa, dan Abdiel Kris. Yang akan kami bahas dalam video ini yaitu yang pertama, definisi, yang kedua bagian sistem saraf, yang ketiga fungsi, yang keempat gangguan dan kelainan sistem saraf. Berikut adalah gambar bagian neuron dan fungsinya, yang mana neuron atau sel saraf merupakan unit struktural dan fungsional utama dari sistem saraf. Setiap neuron terdiri dari tubuh atau disebut dengan soma, dan sejumlah proses yang disebut dengan neurit. Tubuh sel saraf mengandung organel seluler dan merupakan tempat input saraf yang dihasilkan, yang disebut dengan potensial aksi. Neuron berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi berupa sinyal. Sistem saraf pusat pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, atau disebut dengan fungsi sensorik. Yang kedua untuk mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang disebut dengan fungsi integrasi. Yang keempat yaitu mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, disebut dengan fungsi motorik. Berikut adalah 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu berikut adalah gambar saraf sensorik yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Berikut adalah gambar saraf motorik. Saraf motorik berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Berikut adalah gambar saraf penghubung. Saraf penghubung merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Bagian sistem saraf. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, yang berfungsi untuk mengontrol sensasi, pikiran, gerakan, kesadaran, dan juga sebagai pengingat atau memori. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terhubung melalui batang otak dan membentang sepanjang tubuh. Bagian sistem saraf pusat ini terlindung oleh tulang belakang, yang berfungsi untuk membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke dan dari otak. Ada pula fungsi lainnya yang mengontrol gerak refleks atau gerak tidak sadar. Berikutnya, sistem saraf tepi atau perifer, yang terdiri dari 2, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berfungsi sebagai sistem saraf untuk menyampaikan informasi saraf sensorik dan motorik dari mata, telinga, kulit, dan otot ke saraf pusat. Cara kerjanya yaitu dengan membuat otot berkontraksi, rileks, sehingga memungkinkan tubuh bergerak. Sistem saraf otonom yaitu untuk mengatur kelenjar dan organ tubuh tanpa usaha dan tidak disengaja. Sebagai contohnya aliran darah, detak jantung, pencernaan, dan juga pernapasan. Dan terdapat 2 cabang sistem saraf otonom, yaitu sistem simpatik yang mempersiapkan tubuh untuk merespon dan mengeluarkan energi saat terjadi ancaman, dan sistem parasimpatik yang membantu menjaga fungsi tubuh agar tetap normal. Gangguan dan kelainan sistem saraf. Yang pertama yaitu meningitis. Meningitis merupakan penyakit infeksi dan inflamasi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Penyebab dari penyakit ini yaitu dari bakteri, virus, jamur, ataupun aseptik. Penyebab kasus meningitis akibat virus biasanya sembuh dengan sendirinya dan tidak bersifat fatal. Tapi pada kasus yang berat seperti meningitis bakterial, tuberkulosis, dan jamur bisa menjadi hal yang fatal jika antibiotik yang tepat tidak diberikan secara tepat dan cepat. Penyebab dari meningitis aseptik dapat berupa neoplasma, penyakit peradangan sistemik, dan pengaruh obat. Biasanya proses inflamasi tidak hanya terbatas pada lapisan meningin saja, namun bisa meluas hingga ke parenkim otak. Keluhannya berupa sakit kepala, fotofobia, kaku leher, dan kejang. Kelainan kedua yaitu stroke. Stroke adalah manifestasi klinis akut akibat disfungsi neurologis pada otak, medula spinalis, dan retina, baik sebagian atau menyeluruh yang menetap selama lebih dari 24 jam atau menimbulkan kematian akibat gangguan pembuluh darah. Stroke yang disebabkan oleh infark dibuktikan melalui pemeriksaan radiologi, patologi, atau bukti lain yang menunjukkan iskemi otak, medula spinalis, atau retina, disebut dengan stroke iskemik.
Stroke pendarahan dapat disebabkan oleh pendarahan infrakranial atau subarachnoid. Pendarahan infrakranial terjadi pada parenkim otak maupun ventrikel tanpa didahului trauma. Sementara pendarahan subarachnoid terjadi di rongga subarachnoid antara membran arachnoid dan pia mater. Sementara itu, transient ischemic attack atau disebut dengan TIA didefinisikan sebagai disfungsi neurologis sementara akibat iskemia vokal termasuk iskemi retina dan medula spinalis tanpa bukti adanya infark. Yang ketiga adalah multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah penyakit autoimun neurodegeneratif yang mengenai sistem saraf pusat. Kelainan pada multiple sclerosis ditandai dengan inflamasi kronis, deeliminasi, gliosis, dan kematian neuron. Perjalanan penyakit dapat bersifat relapsing atau progresif. Multiple sclerosis biasanya pada usia pasien produktif yaitu 30-40 tahun. Penyebab dari penyakit ini belum diketahui. Yang keempat adalah penyakit epilepsi. Epilepsi adalah kelainan kronis pada otak yang ditandai dengan kejang berulang akibat pelepasan muatan listrik yang berlebihan pada sekelompok sel otak dan menjadi salah satu penyebab morbiditas yang dapat menyerang seumur hidup. Salah satu konsekuensi penting pada epilepsi adalah penurunan fungsi kognitif. Gangguan kognitif pada epilepsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu usia, tipe kejang, frekuensi kejang, lamanya menderita epilepsi, etiologi kejang, serta dampak negatif dari penggunaan obat anti-epilepsi. Yang kelima adalah Bell palsy. Bell palsy merupakan kelemahan atau kelumpuhan saraf facialis perifer, bersifat akut dan penyebabnya belum diketahui secara pasti. Berdasarkan manifestasi klinisnya, terkadang masyarakat awam menganggap sindrom Bell palsy sebagai serangan stroke atau yang berhubungan dengan tumor, sehingga perlu diketahui penerapan klinis sindrom Bell palsy, tanpa melupakan diagnosa banding kemungkinan diperoleh dari klinis yang sama. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.